Siapa sangka kalau keperkasaan Presiden Jokowi bakal ambruk hanya dalam 1 malam saja. Saya katakan aja supaya yang depan jangan lagi begitu pilih menteri. Daftar lengkap calon Menteri Prabowo Gibran, langsung viral, ada nama yang tak terduga. Pasca demo mahasiswa di berbagai kota yang sukses meruntuhkan kesaktian Presiden Jokowi hanya dalam semalam saja. Oleh karena itu saya siap ditempatkan dan ditugaskan dimanapun. Saya tidak mau berandai-andai, kita tunggu saja. Pastinya masyarakat tidak akan mudah terkecoh. Kita tidak bodoh. Kita bisa merasakan kalau gimmick di hadapan publik menyembunyikan konflik di belakang sorot lampu kamera. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi buyu. Langsung aja kita tonton videonya. Semua calon-calon menteri itu kenapa butuh waktu yang cukup lama, karena pasti akan dilihat dari kapasitas, akan dilihat dari latar belakangnya full ya, yang bagaimana harus yang terbaik yang bisa menggabungkan antara eksekusi program, menangkap visi misi Astacita, dan tentunya memahami bagaimana pemerintahan dari segi birokrasi itu harus berjalan. Semua itu harus dipertimbangkan ya. Siapa yang jadi kita nggak tahu. Kita lihat aja. H-5 menit juga bisa berubah. Ya, oke, maaf. Terima kasih banyak. Nah, ini Waketum Partai Gerindra memberikan bocoran mengenai siapa yang bakal jadi mengenai kabar-kabar menterinya di kabinetnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran nantinya gitu. Karena kemarin tuh baru aja ada yang menyinggung soal salah satu menteri di masa sekarang di pemerintahnya Pak Jokowi, itu Menteri Pendidikan lebih tepatnya, Pak Nadiem Makarim yang disentil nih oleh Pak Yusuf Kalla. Sebelum kita lanjut, kita tonton dulu gimana singgungan sentilan dari Pak JK kepada Pak Nadiem Makarim. Di belakang daripada semua pendidikan itu ada orang, the man behind the gun. Kalau perusahaan CEO, tadi katakan CEO. Dari daftar, saya tadi pagi kebetulan coba cari siapa Menteri Pendidikan selama ini. Menteri Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, orang hebat, Dewan Taman Siswa. Itulah cikal bakal daripada prinsip pendidikan kita. Ada Pak Sumantri, ada Sarif Tayyip, ada Daud Yusuf, Fuad Hasan, semua orang hebat di bidang pendidikan. Ada Pak Yuwono, ada Malik Fajar, semua ahli-ahli pendidikan. Ada Muhajir, ada Pak Nuh, Rektor ITS, ada Anis, Direktur Pramedina, ada kemudian Pak Nadiem, Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor. Minta maaf Sekjen. Bagaimana bisa? Kedua, yang pertama, suka rubah-rubah nama, ini kementerian. Mula-mula Kementerian Pengajaran, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, ada Diknas kemudian sekarang paling panjang, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi. Luas sekali, banyak sekali dipimpin orang yang jarang ke kantor. Bagaimana bisa jadi pendidikan? Minta maaf ya, karena saya minta ketemu di apartemen. Saya katakan aja supaya yang depan jangan lagi begitu pilih menteri. Ya, untuk hal tersebut. Karena bagaimana berapa anggaran dikasih? Kalau CEO-nya begini, bagaimana bisa jadi? Kalau saya punya perusahaan, yang pertama saya siapa di dulu yang terbaik? Bukan berapa anggarannya, dulunya gimana itu? CEO-nya gimana? Baru kita bicara program, baru kemudian bicara anggaran. Anggaran itu yang ketiga, bukan pertama. Orang dulu, apa programnya, apa yang mau dicapai, baru berapa anggaran untuk itu. Bukan anggaran baru kita bikin program, bukan, jangan terbalik. Apa yang ingin capai? Jadi sejarah pendidikan di Indonesia memang
selalu berubah-ubah di bidang pendidikan ini. Jadi tidak bisa mempunyai pendidikan dasar, tapi prinsip pokoknya ialah kita ingin anggaran ekonomi kita susah itu, pahami dulu itu. Utamanya, jadi apapun kita mau gugat hari ini, Sri Mulyani akan tetap aja ketawa-ketawa, ya silakan aja gugat. Tapi tidak ada uangnya mau apa. Suruh pinjam lagi. Di mana pinjamnya lagi? Siapa yang bayar bunganya? Jadi langkah dari situ mak. Oh, ya. Tadi seperti menjawab apa yang disentil oleh Pak JK ini ya. Jadi Pak JK ini seolah-olah memberikan kode kalau ini nanti akan, ya kalau nanti ke depannya jangan kayak gini lagi lah gitu menterinya gitu ya. Dan tadi sempat menyinggung juga kalau Pak Nadiem itu tidak pernah ke kantor, terus tak berpengalaman katanya. Terus jarang turun, kalau lihat di komentar juga ada yang mengatakan kalau jarang turun ke lapangan juga ya katanya seperti itu. Ini kan Pak JK ini kan dulu mantan wakil presiden ya. Apa yang dikatakan Pak JK ini bisa menjadi masukan juga untuk di pemerintahnya Pak Prabowo nantinya. Dan itu juga tadi udah direspon sama Waketumnya Gerindra. Kalau saat ini memang nama menteri yang untuk pemerintahnya Pak Prabowo nantinya memang sedang digodok bener-bener nih gitu ya. Apalagi memang kabarnya itu Pak Prabowo akan membangun kabinet Zakon gitu. Kabinet di mana isinya tuh orang-orang yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Dan ini saya pikir komunikasi kami dengan Prof. Burhanuddin sebagai tim transisi daripada Pak Prabowo itu berjalan dengan baik, dengan firman. Semua kita share. Tujuannya apa? Untuk kebaikan Republik. Jadi dengan begitu Pak Presiden terpilih, dia bisa cepat. Dan kemarin dia bilang, Bang aku lantik tanggal 20, 21 aku umumkan kabinetku, aku lantik, terus sidang kabinet 23. Wow. Begitu sudah sistematiknya beliau membuat programnya. Oh, ini bocoran mengenai kapan Pak Prabowo ini menyampaikan ya siapa saja menterinya di kabinetnya ini gitu. Katanya akan diumumkan sehari setelah beliau itu dilantik. Jadi ini konsepnya kerja cepat gitu ya, karena memang ini kan Pak Prabowo melanjutkan gitu. Jadi tidak terlalu banyak adanya perubahan, dan dari sudah beberapa bulan ini Pak Prabowo dan tim itu sudah melakukan sinkronisasi dari pemerintahnya Pak Jokowi ke pemerintahnya Pak Prabowo nanti. Jadi ini memang jadi hal baru yang ada di Indonesia, bagaimana pemerintahan itu dilanjutkan, tidak dirubah. Iya, maksudnya ya seperti itu ya kan, benar kan? Tidak terlalu banyak perubahan gitu. Jadi ini akan jadi sinkronisasi tercepat sih menurut beberapa pakar gitu. Bocor, daftar lengkap calon Menteri Prabowo Gibran, langsung viral, ada nama yang tak terduga. Ada yang menarik, dari nama-nama calon Menteri Prabowo Gibran, yang akan menyongsong masa depan negeri, yang lebih baik, kita sudah koordinasi, dan di sini kita memberi bocoran, agar tidak kaget pas peresmian. Bocoran sosok 4 calon kuat, Menteri Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. 4 calon kuat Kabinet Prabowo Gibran, lulusan SMA Taruna Nusantara. Demikian diungkapkan Hashim Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina, Partai Gerindra sekaligus adik kandung Prabowo. SMA Taruna Nusantara adalah sekolah menengah, yang banyak melahirkan Jenderal TNI selama ini. Saya bisa katakan di Kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri, kata Hashim. Di Jakarta, saya sudah hitung 2, 3, 4 mungkin lulusan SMA Taruna Nusantara, akan jadi menteri di kabinet yang baru dan akan diumumkan saya. Lanjutnya, dirinya mengaku telah berjanji kepada Prabowo, untuk merahasiakan nama-nama calon menteri dari publik. Diketahui, beberapa waktu lalu sempat beredar kembali nama-nama tokoh-tokoh yang disebut-sebut bakal masuk di kabinet Prabowo Gibran. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah mematangkan komposisi kabinet. Daftar nama yang akan menjadi pembantu Prabowo di pemerintahan mendatang akan diumumkan pada waktu yang tepat. Katanya ada nama-nama menteri, calon menterinya Pak Prabowo gitu. Kayaknya udah dari lama ya adanya isu-isu kayak gini. Oh ini orang-orang yang bakal jadi menterinya Pak Prabowo gitu. Padahal Pak Prabowo sendiri kan belum mengumumkan ya, belum diumumkan. Bahkan orang-orang terdekatnya Pak Prabowo juga
tidak pernah menyinggung siapa yang bakal jadi menterinya Pak Prabowo nantinya. Nama pun tidak dikasih tahu gitu loh. Jadi memang itu benar-benar haknya dari Pak Prabowo yang akan diumumkan nantinya di 21 Oktober kalau sesuai apa yang dikatakan oleh Opung Luhut tadi ya kan. Tapi ngomong-ngomong soal menteri itu memang Pak Prabowo sempat mengatakan di acaranya Gerindra kemarin kalau menterinya Pak Jokowi itu ada beberapa menterinya Pak Jokowi itu hebat ya, luar biasa, makanya nanti akan tetap dipertahankan oleh Pak Prabowo. Tapi di situ Pak Prabowo tidak mengatakan siapa menteri yang akan dipertahankan oleh Pak Prabowo nantinya di kabinetnya Pak Prabowo. Nah, dari sinilah yang kemudian orang-orang itu menduga-duga nama-nama yang kemungkinan itu akan dipertahankan oleh Pak Prabowo. Salah satunya itu ada Mas AHY yang kayaknya sih bakal dipertahankan oleh Pak Prabowo ya. Kira-kira gimana responnya Mas AHY ya? Yuk langsung aja kita dengarkan gimana responnya lewat video ini. Demokrat benar-benar menghormati hak prerogatif dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, yang tentunya sampai dengan saat ini saya tahu beliau masih sangat serius untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan, termasuk penyusunan kabinet. Dan Demokrat ingin menjadi bagian dari itu semua. Oleh karena itu saya siap ditempatkan dan ditugaskan dimanapun. Saya tidak mau berandai-andai, kita tunggu saja apakah ataupun saatnya nanti beliau akan mengumumkannya sendiri. Begitu. Sudah, komunikasi kami berjalan dengan baik, reguler, walaupun tidak setiap saat tentunya, tetapi yang jelas dalam berbagai kesempatan kami berdialog, tapi yang saya senang, kami dialognya itu tidak hanya berurusan dengan posisi atau jabatan yang akan diberikan ke Partai Demokrat atau partai-partai lainnya. Demokrat benar-benar menghormati hak prerogatif. Oh, itu tuh responnya dari Mas AHY menanggapi dugaan dari orang-orang yang katanya sih ada kemungkinan untuk Mas AHY ini bakal dipertahankan oleh Pak Prabowo, seperti itu. Manusia sudah pasti tidak bodoh. Manusia sudah pasti punya naluri. Kalau sesuatu dilakukan secara berlebihan, kalau kemesraan sudah mulai dipamerkan secara terang-terangan supaya diketahui oleh banyak khalayak, manusia sudah pasti tidak bodoh. Tidak akan tertipu dan malah akan memulai menaruh curiga. Makanya nih, kalau belakangan ini, kalau pasca demo mahasiswa di berbagai kota yang sukses meruntuhkan kesaktian Presiden Jokowi hanya dalam semalam saja, kalau belakangan ini muncul pernyataan yang terang-terangan dan bahkan sampai terasa berlebihan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi, pernyataan kalau mereka masih akur dan saling mendukung, pastinya masyarakat tidak akan mudah terkecoh. Kita tahu, kita merasakan kalau di belakang layar, kondisinya tidak semesra yang ditampakkan di depan kamera. Kita tidak bodoh. Kita bisa merasakan kalau gimmick di hadapan publik menyembunyikan konflik di belakang sorot lampu kamera. Bisa jadi, pisau belati tajam sudah disiapkan. Sudah diselipkan di masing-masing punggung dari dua tubuh yang saling berpelukan. Sebelum kita lanjutkan, silakan like dulu video ini ya. Sudah pasti kita semua tahu Pak Prabowo sudah pasti sangat menyadari kalau dia baru akan benar-benar berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober nanti. Masih ada 1 bulan lebih untuk kita sampai pada peristiwa peralihan kekuasaan tersebut. Makanya Pak Prabowo pastinya sangat paham kalau dia masih harus bersabar. Dia harus menjaga keadaan tetap kondusif sampai dia dilantik nanti. Padahal nih kita tahu juga ya, dalam politik waktu 1 bulan adalah waktu yang sangat lama. Siapa sangka, misalnya, siapa sangka ya, siapa sangka di pertengahan bulan Agustus lalu, di perayaan 17 Agustus lalu, ketika itu siapa sangka kalau keperkasaan Presiden Jokowi bakal ambruk hanya dalam 1 malam saja. Siapa sangka bakal muncul keputusan Mahkamah Konstitusi yang memporak-porandakan semua rencana busuk untuk membelenggu suara dan pilihan rakyat di Pilkada 2024. Siapa sangka Pak Jokowi dan pendukungnya di DPR akan menjawab putusan MK tersebut dengan langkah gegabah dan angkuh melalui badan legislasi DPR. Siapa sangka manuver Pak Jokowi ini ternyata meledakkan kemuakan kelas menengah dan para mahasiswa sehingga mereka sanggup menggalang demonstrasi besar-besaran di banyak kota di seluruh Indonesia hanya dalam semalam. Siapa sangka manuver dari Pak Jokowi ini buat membegal Partai Golkar malah mendorong rasa percaya diri yang berlebihan dari Ketua Umum yang baru, dari Pak Bahlil,
Sehingga secara terbuka dia menyebut adanya Sang Raja Jawa yang maha perkasa. Yang sudah pasti semua orang mengerti bahwa yang dimaksud adalah Pak Jokowi. Dan makanya semua kegeraman dan kemuakan rakyat meledak dalam demonstrasi 22 Agustus dan sesudahnya. Sehingga mengharuskan Pak Jokowi mundur. Serba siapa sangka ya. Saya juga punya nih siapa sangka. Siapa sangka orang-orang sampai detik ini tuh masih terus menggodok isu-isu soal Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo yang kemesraannya ini katanya sudah tidak lagi mesra gitu. Katanya kedekatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini hanya sebatas gimmick katanya. Siapa sangka orang-orang itu, ini kali ini bukan siapa sangka nih, ini pertanyaan nih. Kenapa kok terus menggodok hal yang sama itu? Kenapa? Itu pertanyaannya. Apakah tidak ada bahan lain nih yang bisa membuat naik gitu, makanya isu ini yang terus digodok gitu. Orang-orang itu pada lucu gitu. Yang digodok tuh hal-hal yang sama, hal-hal negatif terus gitu aja. Dan heranku orang-orang tuh pada gak suka apa gimana gitu melihat para petinggi-petinggi di negeri ini gitu akur gitu, apa gak suka gitu ya. Terus aja mancing-mancing buat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu agak berseteru gitu. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat dari teman-teman semuanya mengenai video kita hari ini? Yuk, langsung terus di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini, tapi tenang aja karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jubju pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.